Original. Saya pada season kemarin pernah bercerita, nanti kalau saya ketemu gonjo wulung tak ceritakan. Ini gonjonya wulung sabit rontal. Sabit rontal artinya seperti daun tal yang disobek-sobek, dicapik-capik. Kadang kan orang tahu sabit rontal maksudnya apa sih, Mas? Rontal itu daun pohon tal. Nek orang tahu pohon talnya googling lah. Seperti yang disobek-sobek. Nah, itu. Ini saya bilang ori karena apa? Bukan owahan, kan ada yang susulan. Ini antara pamor bilah kesinganya satu. Ya, Mas Adit. Oh iya. Nyatu kan? Nyatu sekali. Nah, itu. Nyatu. Kadang kan ada yang susulan singanya. Dapur kayak gini dibikin singa susulan. Banyak. Oh, banyak sekali ya? Banyak. Nah, ini jelas tus sepuh Luk 9. Luk 9 sendiri mempunyai perlambang atau makna dan filosofinya adalah supaya si empunya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pemilik Luk 9 itu mempunyai wibawa yang besar, karisma yang besar, ditakuti oleh bawahannya. Berarti kalau punya Luk 9 berarti sudah didoakan empunya bakal jadi pemimpin. Insya Allah, Mas Adit. Amin. Mas Adit wis duwe udan Mas. Kalau udah jadi pemimpin rezekinya berbukan ya. Amin. Ditambah ini. Nah, semumet kita ya. Ayo mudah-mudahan tercipta apa yang diharapkan karena ini perlambang. Kita anak Indah Soni Abdi. Aku dalam sangkaan hambaku, hadis qudsi kan. Ya kan? Kita berpikir positif saja. Ya kan? Karena leluhur kita tidak mungkin mendoakan yang jelek-jelek. Ketika membuat satu perlambang nggak mungkin jelek-jelek. Kalaupun umpamanya jelek kan biasanya personalnya lah ya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official dan tamu saya yang ganteng, kece, kolektor muda dari Tegal, Kang Adit. Oke, saya panggil Kang biar lebih familiar dan lebih tua. Saya lebih muda. Seperti biasa, sahabat Pusaka Jawa, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka selalu dapat lindungan dari Allah SWT dari mara bahaya baik zahir maupun batin, wabil khusus terhadap virus corona atau COVID-19. Dan sahabat Pusaka Jawa selalu diberikan kebahagiaan baik lapang maupun dalam keadaan sempit. Karena tolak ukur kebahagiaan bukan di harta tapi di rasa syukur. Betul sekali. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kali ini Mas Adit mau bawa apa ini, Mas Adit? Dapur dulu, apa? Kemarin apa ya, Mas? Kemarin udan Mas ya? Kemarin udan Mas. Udan Mas dan Kemarin tak nunggu hilafnya. ini ketemu lagi. Oke. Ini sebenarnya ini pusaka nggak pernah saya buka soalnya. Siap. Waduh, ini istimewa, berarti saya termasuk orang yang dapat istimewa. Ya, ini pusaka punya mbah saya. Oke, jadi konon katanya. turunan ya? Turunan, ini pusaka turunan. Dulu ini yang punya itu Raden Sungep Surodirejo Hadiningrat. Iya, dulu dia. Itu Sungep Surodirejo dari mana? Keraton Jogja apa? Keraton Jogja. Oh, Jogja. Keraton Jogja, dia dari Keraton Jogja. Terus? Ini dititipkan, ini yang pegang sekarang mbah dari Cirebon. Kemarin sebelum saya nikah akhirnya dikasihkan ke saya. Sebelum nikah udah pegang ini? Udah dipegang ini. Mantap. Jadi wis kon kuat apa orang iki wis akhirnya wis nikah akhirnya kasih. Ya wis kon kuat wis kita cekel. Siap. Ini pusakanya luar biasa sekali. Mungkin apa ya namanya? Cerita dulu, saya sampai terkesan sama keris tersebut. Satu karena sejarah, yang kedua karena mungkin keris-keris seperti ini jarang orang punya ya, dan juga mungkin jarang orang dapatkan mungkin. Iya. Mungkin. Dapur apa sih ini, Mas? Ini singa. Singo ini. Cuman saya bingung ini singo barong atau singo. Tapi saya sih menamakannya singo barong kalau saya nje. Kalau saya menanyakannya menamakannya singo barong gitu sih. Ya, itulah. Berarti ini terah dari keluarga ya? Ini sebenarnya terah dari keluarga, cuman ini kan yang pegang yang Sungep dulu. Jadi yang Sungep itu terahnya yang Sungep itu sebenarnya dari Pemalang dia.
dari Pemalang dulu, Van Bos Belanda dulu menikah dengan lupa namanya, jadi anaknya Tumenggung Pemalang itu, anak yang terakhir menikah sama diambil sama Van der Bos ini, bos PG lupa saya PG Talang atau PG Jatibarang, lupa itu bosnya. Diangkat. Kayak ya di nikah akhirnya muncul Raden Sungep Surodirjo. Nah, itu. Jadi akhirnya dia diangkat jadi, karena dia Selinga Lampa, dia spiritualis yang luar biasa, dia akhirnya diangkat jadi patih di Yogyakarta waktu itu. Dia juga yang saya merinding kalau cerita mbah saya. Jadi mungkin seluruh perairan di Tegal mungkin yang buat mbah saya, mungkin yang Sungep Surodirjo mungkin. Itunya? Iya. Jadi dia yang bikin Kali Pemali juga, yang saya itu, yang Sungep Surodirjo. Pahalanya akeh. Lah, akeh teman. Jadi dia juga dulu bikin perairan dari Gunung Merapi ke Sungai Progo, Kali Progo. Nah, itu yang saya tahu. Lah, kenapa yang saya ke Jogja karena disuruh untuk ke Bodo. Iya, saya tahu sejarahnya. Oh, berarti ini cucu pelaku sejarah. Oke, jadi saya bersyukur saya tahu sejarahnya itu. Itu sebenarnya ketika bikin Sungai Kali Progo itu yang tembusan buat rakyat itu adalah pengalihan agar rakyatnya tidak dikerjakan untuk heho. Iya betul. Romusa. Betul sekali. Untuk Belanda Romusa ya. Jadi dibikin karena itu, jadi rakyat biar bikin sungai. Karena kalau mau enggak disuruh bikin jendel-jendeles ya. Betul sekali. Nah itu Hamengkubuwono cerdas. Jadi yang lebih hebat juga yang saya. Jadi kalau misalnya kerja, pekerjaannya suruh tidur, Mas. Terus? Iya, pekerjaannya suruh tidur, yang diambil kerjanya malam. Ininya. Ruhnya. Kerjanya malam. Jadi suruh tidur, yang diambil itu saya suruh kerja. Jadi memang orang dulu itu sekti-sekti ya. Luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau busuk-busuk ini kan bicara sejarah ya. Lah, Goro karena kamu nggak tahu ilmunya dan belum ketemu orangnya. Kalau saya udah sering ketemu orang yang nyeleneh, yang orang mabur pun saya lihat. Mabur, kedua melaku neng banyu, ada orangnya, orang Jogja ada, masih hidup. Ya terus hebat, ya ada ilmu. Ya memang ada. Bener nggak? Terus dia bilang wali, ya nggak terlihat dulu. Bayang beor tadi wali, ya kan? Ya ulah. Jadi ini memang dari terah ya. Iya, ini Oke, dari terah memang. sahabat Pusaka Jawa, mungkin kita lihat ya. Oke, monggo. Dapurnya katanya singo. Oke, sebelum kita buka dapurnya, ini warongkonya kagok banci, kemudian mendaknya robyong, handle-nya atau dedernya ini cecekan robyong. Kan ada cecekan robyong yang sumsum yang separoh gitu. Kalau ini full ya. Kemudian warongkonya katimoho. Katimoho sendiri termasuk jenis kayu yang banyak di Nusantara. Kalau di Maluku namanya Satimarus. Kalau di Bali namanya Purnamasodo. Kalau di Nusa Tenggara Barat Brura, kalau di Lombok Barura, kalau di Semenanjung Malaya Temhai Kinar, banyak. Sampai kalau di Rembang namanya, kalau di Sunda namanya Tangkele atau Tengkolo, banyak. Di Surabaya namanya apa beda lagi, banyak. Jadi biasanya satu pohon dengan banyak nama biasanya itu punya fungsi yang banyak. Kayak orang dengan nama yang banyak berarti orang besar. Dan katimoho, sebagian orang berpendapat bahwasanya tidak semua orang bisa menebang katimoho karena rata-rata pohon katimoho ada penunggunya. Kalau orang dulu ketika mau menebang katimoho itu pakai kenduri, selamatan, ngitung dina. Kalau katimohonya doyong ke barat, umumnya bisa ditebangnya Selasa Wage. Orang Jawa itu apa ya, bijaksana dengan tetangga sebelah. Maksudnya tetangga sebelah ala makhluk lain gitu loh. Nyetak tebang ya, kayak tak slameti. Saling pengertian seperti itu ya. Kayak kita buka sahabat Pusaka Jawa, pendoknya. Ini pendoknya Buton Surakarta, tapi motif Manyuro. Manyuro itu merak. Manyuro kenapa banyak lebih disukai karena Manyuro sendiri di Hindu itu kan anukane Dewa Krishna. Ya, kita buka bismillahirrahmanirrahim. Mambune. Wangi sahabat Pusaka Jawa. Oke, kita review. Ini look berapa, Mas? Look 9. Look 9. Saya lihat ya sahabat Pusaka Jawa. Ternyata ini dapure kikik. Oh, kikik ya, Mas. Iya.
Ini dapur kikik. Kalau singo barong itu kilin. Yang bilang orang singo kilin yang sininya ada ukirnya ya. Sahabat pusaka Jawa yang sering ke kelenteng atau kalau nggak pilihan lihat film-film Cina ya. Di sini ada motifnya, ukir-ukir badannya. Kalau ini kikik. Dan kikik biasanya ini ada maaf kemaluannya atau itunya nonjol, tapi ini sudah sunat kayaknya. Mualaf. Ya, dan ini tus tangguh utuh sepuh. Garansi. Kalau ada yang bilang tidak, terus kita bawa ke museum bareng. Kita sertifikat saya garansi. Dan ini saya juga naksir. Ini pamornya Wosuta. Pamornya Wosuta. Kita babar ya. Pucukan bilahnya Nyujen. Pucukan bilah itu sebenarnya ada 6. Tapi yang lebih terkenal adalah 4 Ngudup Gambir, Ambu Tutumo, Anggabah Kopong, Nyujen, satu lagi Ngumyang, satu lagi satu lagi. Tapi itu jarang. Ya, satu lagi lupa saya. Nah, kedua gonjonya ini gonjonya wulung ya. Gonjo Nah, original. saya pada season kemarin pernah bercerita, nanti kalau saya ketemu gonjo wulung tak ceritakan. Ini gonjonya wulung sabit rontal. Sabit rontal artinya seperti daun tal yang disobek-sobek, dicapik-capik. Kadang kan orang tahu sabit rontal maksudnya apa sih Mas? Rontal itu daun pohon tal. Nek orang tahu pohon talnya googling lah. Seperti yang disobek-sobek. Nah, itu. Ini saya bilang ori karena apa? Bukan owahan kan ada yang susulan. Ini antara pamor bilah kesinganya satu. Ya Mas Adit. Oh iya. Nyatu kan? Nyatu sekali. Nah, itu. Nyatu. Kadang kan ada yang susulan singanya. Dapur kayak gini dibikin singa susulan. Banyak. Oh, banyak sekali ya. Banyak. Nah, ini jelas tus sepuh Luk 9. Luk 9 sendiri mempunyai perlambang atau makna dan filosofinya adalah supaya si empunya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pemilik Luk 9 itu mempunyai wibawa yang besar, karisma yang besar, ditakuti oleh bawahannya. Berarti kalau punya Luk 9 berarti sudah didoakan empunya bakal jadi pemimpin. Insya Allah Mas Adit. Amin. Mas Adit wis duwe udan Mas. Kalau udah jadi pemimpin rezekinya berbukan ya. Amin. Ditambah ini. Nah, semumet kita ya. Ayo mudah-mudahan tercipta apa yang diharapkan karena ini perlambang. Kita anak Indah Soni Abdi. Aku dalam sangkaan hambaku, hadis qudsi kan. Ya kan? Kita berpikir positif saja. Ya kan? Karena leluhur kita tidak mungkin mendoakan yang jelek-jelek. Ketika membuat satu perlambang nggak mungkin jelek-jelek. Kalaupun umpamanya jelek kan biasanya personalnya lah ya. Seperti itu. Senjata ini bisa buat membunuh, bisa buat nusuk, buat kebaikannya bisa. Nah, kalau dengan pamor Wasfuta adalah lebih dominan untuk kerezekian dan hidupnya tentram. Jadi mudah mendapatkan rezeki, kemudian setelah mendapatkan hidupnya tentram. Itu Wasfuta. Jadi samping rezekinya itu luber, hidupnya tentram. Amin. Oke ya, ini hidup tentram. Kalau kita lihat seloroknya, selorok besinya ini hitam ke apa? Hijau apa itu? Hitam ke apa ini? Hitam. Kayaknya hitam kebiruan ini. Hitam kebiruan. Kalau hitam kebiruan termasuk kalau nggak salah jenis besinya jenis besi Purosani. Kalau Purosani apa Karangkijang itu. Termasuk besi yang bagus karena empu sedayu. Harapannya rata-rata selorok biru. Oh iya. Ya. Nah, ini kalau dilihat dari pamor, terus dari garap, ini dengan sokokan yang tinggi gagah seperti ini estimasi ya. Estimasi itu berarti kira-kira. Kalau enggak gaya. Karena kadang-kadang begini Mas Edit. Empu Majapahit, anak-anaknya Empu Majapahit itu banyak yang mengabdi ke Mataram Senopaten. Oh, Iya, Majapahit kan runtuh. Oh, runtuh. Ganti Demak. Demak diganti ke Pajang. Pajang diganti ke Mataram Senopaten. Itu kan selisihnya nggak begitu jauh. Nah, empu-empu Majapahit, anak-anaknya yang bisa saja bikin gaya, style, gaya-gaya Majapahit. Walaupun dibikinnya pada Senopaten. Senopaten. Makanya saya kadang kalau bicara
cocoknya apa sih, estimasi apa gaya? Oh, Saya kayaknya lebih condong ke gaya ya. Barangkali dibikinnya pada saat Mataram Senopati. Masih gini loh. Empu sekarang bikin gaya Majapahit bisa. Tapi yang tidak bisa dibedakan, yang tidak bisa dibodohi adalah dengan di lab besinya. Meteorologi, betul nggak? Betul. Nah, konangan kon. iya, Walaupun kamu gayanya gaya Majapahit, besinya tetap di lab ya anyaran. Nah, seperti itu. Jadi ini estimasi. Kalau ini estimasi Sultan Agung. Ini karena dilihat dari kewesnya, ya, dari looknya, gagah birowonya. Terus kemudian sahabat pusaka Jawa ini yang bikin kita ini jelas sepuh tua. Kenapa saya bilang ini di mulut kikik? Ini saya bilang ini kikik, di mulut kikiknya itu ada sumpalan emas. Dan ini emas tua, kadang ada emas susulan. Mas Adit nanti kalau punya kikik yang baru disumpel emas bisa. Oh, bisa ya. Di tukang emas. Oh, iya. Tapi kan warnanya ngejreng. Oh, anjir. Kayak wong ora sikatan. Iya, Mas Adit. Nanti Mas Adit lama-lama bisa tahu karena ketika saya bilang, "Oh, ini sepuh, sahabat pusaka Jawa, lihat emasnya. Ini emas tua, bukan emas muda. Ini udah lama, ini udah ratusan tahun." Ini gunanya buat nyumpel, tahu Mas Adit? Saya nggak ngerti itu. Jadi Mungkin kan ada singo yang mangap ya? Ada singo yang mingkem gitu nggih? iya, sebenarnya kadang kan ditutup dengan permata, kadang dengan emas atau dengan bahan pamor. Mungkin nanti Mas Adit barangkali nanti punya singo yang bahannya pamor disumpel, itu lebih jos lagi. Karena alami dari pamornya langsung. Oh, gitu nggih. Ya itu suka-suka empune lah. Bukan orang tua yang masak. Betul nggak Mas Adit ya? Dan saya bicara Mas Adit, ini saya bilang ya, saya tidak mau membesarkan jiwanya Mas Adit, tapi setidaknya saya bicara apa adanya, biar Mas Adit bangga punya. Oh, ternyata memang leluhur saya memang bukan orang sembarangan, dalam arti begini. Keris dapur singa, dapur naga itu hanya dimiliki dulu untuk strata sosial yang tinggi. Kelasnya bupati, wedono, raja, pangeran. Jadi ketika orang dulu membuka kerisnya, katon, oh, ki wong sugih. Bukan cuma sugih tapi memang terah ningrat gitu loh. Kalau sekarang kan maaf ya, kalau bicara sekarang kan orang bisa belilah. Kalau dulu singo naga itu orang-orang khusus saja yang bisa mempunyai gitu loh. Tidak sembarang orang bisa bikin, walaupun orang kaya tapi nggak ada terah nggak boleh. Itu makanya kalau Mas Adit ternyata ini warisan ya memang, dan memang silsilahnya ada, saya lihat tadi di handphone silsilahnya dia dari sampai ke Amangkurat dan lain sebagainya. Ya memang terah ningrat, kalau saya terah rakyat. Dan ini saya cerita tentang Gonjo Ulung pada masa Sultan Agung. Kan saya bilang ini Sultan Agung nih. Sultan Agung. Ya, ini tak cerita Gonjo Wulung. Pada saat Sultan Agung kan waktu itu mau gempur ke Batavia melawan VOC. Yang akhirnya kan kalah. Itu hampir mau berapa ya? 20.000 apa berapa dikerahkan. Itu bertahap. Ada yang lewat laut, ada yang lewat jalur darat. Ternyata kan dikalahkan karena ada pengkhianat lah ya. Yang loji-loji di Tegal ini dibakari sih lumbung padinya. Nah, itu untuk mencirikan itu orangnya Sultan Agung, itu semua kerisnya diganti Gonjo Wulung. Oh. Paham ya? Oh iya. Ya? Paham saya. Paham. Jadi semua pangreh praja ataupun semua aparat pokoknya bawahan sampai ke atas semua harus diganti. Jadi nanti kalau ketemu di jalan ketika gonjonya Wulung wonge dewek. Oh, gitu iya, loh. Walaupun dia tadinya ada gonjo yang tidak harus diganti. Nah, ini sebenarnya Gonjo Wulung ini kan pas ya yang saya ceritakan ya. Pas sekali luar biasa. Sultan Agung, Gonjone Wulung, tak cerita pas ya. Pas nomor. Nah, iya. Dan mbahnya kan mbah saya. Nah, iya. Saya nggak membesarkan, cuman saya meluruskan, memberikan satu pemahaman. Jadi kan Mas Adit bangga. Oh iya, saya bisa cerita nanti ke anak cucu saya. Mbah saya memang anak buahnya Sultan Agung dengan ciri keris peninggalannya di Gonjo Wulung, dan ini untuk mencirikannya. Jarang orang tahu. Saya baru ngerti nih loh. Begini Mas Adit, ketika orang senang pusaka, pasti secara tidak langsung dia akan tentang sejarahnya. Padahal negara yang besar, bangsa yang besar, bangsa yang tidak melupakan sejarah. Mudah-mudahan Mas Adit dengan cinta dengan pusaka nanti akan tahu sejarahnya. Apalagi Mas Adit bisa tahu silsilahnya.
Kalau saya kan nggak tahu, paling sampai buyut tok. Mas Adit sampai wis mendhuwur mana wis. Dan memang rata-rata kalau yang punya terah seperti itu ya silsilahnya bener dicatat. Mas Adit termasuk keluarga yang rapi ya, memang keluarga keraton ya begitu, ada catatannya. Ya Mas Adit, jadi kalau dirangkum ya Mas Adit ya, kita dirangkum dengan perlambang Luk 9 adalah supaya diharapkan pemilik keris ini ditakuti, disegani oleh bawahannya. Berarti Luk 9 ini khusus pemimpin. Amin. Ya bukan pemimpin keluarga buah apa tiba-tiba ini mau jadi. Ya boleh. Ya kalau nggak jadi. Ya iya maksudnya kalau di perusahaan mudah-mudahan Mas Adit bisa jadi pemimpin. Amin. Ya kalaupun tidak mungkin di lingkungannya, entah itu jadi lurah atau jadi minim-minim keluar kepala rumah tangga tapi disegani. Kalaupun tidak sama lingkungan disegani. Yang kedua, setelah disegani dengan ditambahnya Pamorwo Suta, selain disegani dia rezekinya banyak, tapi hidupnya tentrem. Coba, gawe wong iri ora? Ya iyalah. Wong wedeni wong mlaku dehem tok anak-anak men ya. Terus tapi hidupnya tentram. Kadang kan ada orang kaya yang hidupnya nggak tentram. Banyak sekali. Kita ya seperti itu. Jadi diharapkan, dan ini saya nggak bohong sahabat Pusaka Jawa. Saya nggak bohong, saya pegang pusaka ini deg-degan hatinya Mas Adit. Asli, trap bener. Saya kan kalau orang sering pegang pusaka biasanya punya rasa tersendiri. Saya punya teman namanya Pak Dar, Mas Adit udah berkunjung ke rumahnya dan saya pernah review itu di video yang pertama saya. Itu Pak Dar itu dia kalau pegang keris dilonsoti kabeh, dicekel, dirasa. Jare wong ora apik dibayari, jare wong apik dekorasi ora dibayari, dia punya pakai rasa. Pak Dar. Ya. Nah, saya pegang ini bisa deg. Apakah ini yang namanya jatuh cinta? Asik. Nunggu hilap ya. Tidak mungkin. Asam. Nyeparannya anak indah seni abdi aku dalam sangka anak boku tak tonggak Mas Adit dilepas maring. Ya sahabat kita sharesan ya. Oke. Coba Mas Adit silakan cerita, jangan saya terus. Mas Adit dengan pegang ini bagaimana, barangkali ada cerita mistik. Nggak apa-apa. Ini kita kan saya bilang orang bermain keris itu kan tidak jauh dari mistik. Jadi tapi kan kita sebagai bumbu saja. Jadi, punya pengalaman apa coba? Jadi ini tuh buat ini aja ya, buat kayaknya ya buat cerita saja nggih. Dulur-dulur, jadi di rumah saya kan saya punya banyak sih singo sih sebenarnya sih. Oh, singo banyak. Kilin, kikik ya? Ya sama lah hampir kikik. Seperti ini. Jadi koleksinya kikik ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anjir. 6. Insyaallah. Kadang gini, ada orang yang nggak mau pegang singo dan nogo karena keras. Ada orang kolektor yang cuma nogo dong. Nah ini Mas Adit ternyata senangnya kikik. Kalau nggak kikik singo. Istimewa ini saya baru ketemu ini. Terus gimana Mas Adit? Jadi ada ulama di saya, ulama yang terkenal. Iya. Nggak saya sebutkan lah ya. Iya. Ketika lewat di pinggir kamar saya, itu nggak jadi lewat. Kenapa? Lewatnya samping lagi. Depan. Kenapa itu? Nah, setelah 2 minggu dia cerita, Mas Adit nyekel apa? Gitu. Terus? Loh nyekel apa Kang? Soalnya niku Mas, mboten kula ngapunten sangat. Wingi kula ningali wonten wujud singa teng sampinge panjenengan, samping griya. Akhirnya kula mlampahe melipir, ndaja bentrok. Iya, ndaja bentrok. Lah aku mboten kada napa-napa. Nggih pun syukur kadon. Akhirnya kan saya, loh, ana singa kan dia. Ada yang seperti itu kan. Padahal itu wong lewat ya kan. Nah, saya tidak tahu itu menau seperti apa, cuman saya cerita saja dan monggo Mas Aok menjelaskan seperti itu apa. Jadi gini, sahabat Pusaka Jawa, Mas Adit tak bilang ya. Keris itu ada 3 kalau bab isi ya. Pertama dari berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam arti berkah dari Tuhan Yang Maha Esa adalah dari segi garap, pamor dan dapur serta isi sesuai. Itu berkah Tuhan. Kedua, induksi ilmu, isian dari empunya. Oh, ada juga nih. Diisi ilmunya. Iya. Yang ketiga, itu karena sering diberikan sesaji maka makhluk halus masuk. Kalau umpamanya nih, berdasarkan dari cerita Mas Adit, ternyata dapurnya singo, isinya singo, termasuk berkah. Karena matching.
Kadang ada yang isinya singo, dalamnya kuntilanak, genderuwo, ular dan sebagainya. Banyak Mas Adit. Banyak ya? Iya, saya punya review banyak. Dulu saya suka manggil orang yang indigo, suka nayu. Ada, tapi orangnya lagi udah begitu di review ke saya, sekarang dia dibawa ke Sukamandi bikin YouTube di sana. Uka-uka. Uka-uka. Padahal biasa tak panggil. Yo, berkah ya Mas. Iya. Nah, itulah namanya membawa keberkahan. Mudah-mudahan dari Mas Adit di review sini nanti ada yang Mas Adit mau dijual enggak? Amsyong. Saya pegang pusaka yang deg-degan ini. Saya nggak bohong. Saya nggak bohong. Pegang ya deg kayak gimana sih ya? Kayak wong deg-degan pimen sih. Mungkin ada apa kayak ini yang namanya cinta. Oke ya Mas Adit ya. Silakan sebelum kita closing seperti biasa Mas Adit. Jadi gini aja, pesan-pesannya gini aja. Kalau misal sedulur milenial atau yang masih muda atau yang sudah tua juga boleh. Jadi kalau mbahnya atau saudaranya punya keris, itu kan keris warisan, atau udah karatan, udah ada yang patah, udah semplek, itu mending dirawat saja nggak apa-apa. Itu karena tuahnya masih dan itu warisan leluhur. Jadi ketika kita kerisnya ada, kita masih ingat leluhur. Betul, sama dengan saya. Oh, sama. Jadi saya punya keris jelek, ditawar orang banyak. Bukan saya nggak butuh duit, saya butuh duit. Tapi karena kalau saya keris itu lepas, saya nanti hilang ingatan dengan saudara saya, leluhur saya. Gitu. Jadi sama kayak Mas Adit. Dudu mau orang butuh duit. Tuh kuliahnya baik lah, ada sing gue. Ya Mas Adit ya. Oke ya sahabat Pusaka Jawa. Dari saya itu saja. Jadi sahabat Pusaka Jawa kalau punya barang terus tidak bisa merawat, silakan sahabat Pusaka Jawa di saya ada nomor handphone, silakan dialih rawat ke saya nggak apa-apa. Kalau enggak ya ke siapa lah daripada dibuang. Ya. Dan sahabat Pusaka Jawa yang ingin merequest dapur-dapur pusaka yang akan dibawa, Mas minta dapur ini dong, kalau saya ada insya Allah saya request, kalau nggak ada nanti saya pinjam sama teman. Yang pusaka duitnya gede loh. Iya betul. Apalagi cari yang sepuh susah. Jumlahnya kan ratusan, hampir 600. Ada dapur yang tidak ditulis di pakem. Kalau cari yang begitu kan susah. Betok kabudan sekarang berapa sih? Aduh, itu hampir 20 yang ori ya. Kalau yang KW itu 500.000. Tapi dipendam. Iya. Apa lu? Dipendam 2 tahun. Apa toko nang pinggir laut? Iya, pinggir laut. Toko pinggir 2 minggu be. Wis dianu ki kerang. Ya 2 minggu. Tapi Telitisan. sebulan mela ben katon krok. Oh iya, nanti temuan loh di syuting loh ya sahabat Pusaka Jawa. Saya lagi jalan-jalan. Nemu petok. Apa itu? Narik jebule petoknya dewek ya. Wis akeh kerang-kerangnya kan. Temuan gitu kan. Aduh, temuan parangan dewek ya. Oke sahabat Pusaka Jawa, bila saya ada salah-salah kata saya minta maaf karena salah ada pada diri saya dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.